Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng sekarang juga mengetahui informasi tentang semua kultivator puncak di alam suci kegelapan. Lagi pula, hanya ada sedikit lebih dari 1000 yang diketahui. Dan Kaisar Dewa Yuhe adalah salah satunya. Ngomong-ngomong, saudara Lo Feng, Kaisar Dewa Bosyu mengingatkan, bukankah kau berencana membeli harta karun rahasia tipe hidup dan mati yang ampuh dengan harga tinggi? Aku sudah menyebarkan beritanya, dan sekarang sudah dipastikan ada 5 Kaisar Dewa di kota Chengfeng yang bersedia menjual harta karun rahasia tipe hidup dan mati. Mereka bisa datang berkunjung kapan saja. Mengapa tidak memanggil mereka saat kau bertemu Kaisar Dewa Yuhe? Baiklah, terima kasih saudara Bosyu. Lo Feng cukup tergoda dengan hanya mengandalkan dunia hati abadi dan telapak tangan. Metode bertarungnya masih terlalu sederhana. Jika dia memiliki beberapa harta karun rahasia yang lebih ampuh, hanya dengan mengkoordinasikannya saja sudah dapat meningkatkan kekuatannya. Selain itu, harta karun rahasia ini mengandung misteri tingkat tinggi yang bermanfaat untuk kultivasi. Di pinggiran kota Chengfeng, di dalam sebuah rumah gua kecil, seorang pria berjubah putih tipis, yaitu Kaisar Dewa Jisyu, menerima kabar tersebut. Kaisar Dewa Lo Feng memanggilku, ingin membeli harta rahasia tipe hidup dan mati milikku. Jisyu menunjukkan ekspresi gembira. Dia tidak berani ragu dan segera meninggalkan rumah gua kecil itu. Jisyu mendongak ke langit, di mana kepingan salju hitam melayang dan berhamburan menusuk tulang. Namun saat ini, Jisyu dipenuhi kegembiraan dan kebahagiaan. Akhirnya, bertemu dengan sosok puncak yang bersedia membeli harta rahasia tipe hidup dan mati milikku. Mungkin aku bisa mendapatkan keuntungan besar dari ini. Harga harta karun rahasia yang sangat ampuh tersebut bervariasi tergantung pada pembelinya. Mereka yang berada di alam Kaisar Dewa tingkat akhir, tingkat setengah primordial, dan eksistensi tingkat puncak, semuanya menawarkan harga yang sangat berbeda. Para kultivator tingkat akhir alam Kaisar Dewa biasanya mulai bernegosiasi dengan 20 hingga 30 miliar kristal primordial. Dengan penambahan kecil, tidak ada pilihan lain. Mereka terlalu miskin. Beberapa puluh miliar kristal primordial saja sudah akan menghabiskan semua akumulasi mereka. Bahkan tokoh-tokoh terkemuka yang menguasai 2 jalur Kaisar Dewa tingkat akhir, seperti Master Sarang Serangga, mereka harus menghitung dengan cermat puluhan miliar kristal primordial. Bagi para setengah primordial yang tercerahkan seperti Master Wei Yang dan Gai Tao, setelah mengumpulkan selama bertahun-tahun, mereka mungkin memiliki beberapa ratus miliar kristal primordial. Mereka jelas telah menghitung dengan cermat harga dari harta rahasia yang sangat ampuh. Hanya makhluk tingkat puncak yang bisa lebih murah hati. Ketika dihadapkan pada harta karun rahasia yang dibutuhkan, mereka bersedia menawarkan harga premium yang cukup tinggi. Semoga pembelian mahal dari Kaisar Dewa Lo Feng ini bisa memberikan lebih banyak manfaat, pikir Jisyu. Jisyu terbang melintasi dunia yang dipenuhi salju es hitam. Akhirnya mencapai area inti kota Chengfeng, di mana setiap rumah gua jauh lebih besar dengan formasi mengerikan yang tersusun rapi. Cepat masuk ke dalam, kamu yang terakhir datang.
Kaisar Dewa Lofeng sedang bertemu dengan Kaisar Dewa Yuhe. Kalian berlima tunggu di sini sebentar." Sesampainya di kediaman gua Kaisar Dewa Bosio, Jisiu dipandu oleh seorang pelayan boneka ke aula samping, tempat para Kaisar Dewa lainnya berkumpul. Jisiu melirik ke sekeliling. Di antara 5 Kaisar Dewa yang menunggu, 3 berada di alam Kaisar Dewa tahap akhir dan 2 berada di tingkat setengah primordial. Saat ini, semuanya menunggu dengan sabar tanpa menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Lofeng saat ini sedang menjamu Kaisar Dewa Yuhe. Dia memiliki bulu hitam di sekujur tubuhnya dan kepala burung. Camp kultivator dapat memiliki beragam ras, tetapi mereka umumnya suka berubah menjadi bentuk yang mirip dengan senior Yuan, sementara mempertahankan bentuk ras mereka seperti Kaisar Dewa Yuhe adalah hal yang jarang terjadi. Mani asal dunia ini juga merupakan rampasan perangku, tak terpakai di tanganku selama miliaran era. Sekarang saudara Lofeng membutuhkannya. Sepertinya memang ditakdirkan untuk saudara Lofeng. Kaisar Dewa Yuhe tersenyum dengan paruhnya yang runcing sambil mengamati Lofeng dengan seksama. Meskipun para tokoh terkemuka di kota Chengfeng kurang mengenal Lofeng dibandingkan dengan Master Yuan Xiang dan Bosio beserta kelompok mereka, namun mereka bisa memastikan satu hal: Lofeng sudah menjadi sosok tingkat puncak bahkan sebelum datang ke alam suci kegelapan. Hal ini saja sudah cukup untuk membuat sosok tingkat puncak lainnya waspada. Mereka secara alami menurunkan posisi mereka saat menghadapi Lofeng. Hanya faksi penguasa kota, faksi Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia, dan 8 sahabat serigala surgawi yang memiliki cukup kepercayaan diri saat menghadapi Lofeng. "Terima kasih saudara Yuhe." Lofeng tersenyum. "Aku sekarang membutuhkan manik asal dunia ini untuk kultivasiku." Saudara Lofeng sedang kedatangan tamu lain, jadi saya tidak akan mengganggu lagi. Kali ini Kaisar Dewa Yuhe bermaksud menunjukkan niat baik kepada Lofeng, membangun hubungan, dan setelah berbincang singkat, ia mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Lofeng juga berdiri untuk mengantar kepergiannya. Tidak banyak orang di kota Chengfeng yang mampu meredam keganasannya. Saudara Lofeng tentu saja salah satunya. Bosio juga tersenyum. "Biarkan kelima tamu lainnya datang," kata Lofeng. Tak lama kemudian, kelima tamu pun tiba. Salam kepada Kaisar Dewa Lofeng, salam kepada semua Kaisar Dewa. Saat mereka tiba, mereka semua merasakan tekanan. Ketiga orang dari Bosio adalah tokoh terkemuka di kota Chengfeng dengan status yang tinggi. Mereka duduk di samping, sementara Lofeng duduk di kursi utama, yang jelas menunjukkan perbedaan status mereka. "Apakah kau berencana menjual harta karun rahasia tipe hidup dan mati?" Lofeng tersenyum. "Tunjukkan padaku, aku akan memberikan harga tinggi yang sesuai. Jika kau ingin menjual, silakan. Jika tidak, silakan pergi." Kelima orang itu mengeluarkan harta karun rahasia yang telah mereka siapkan. Untuk mencapai kekuatan tersebut, mereka masing-masing mengalami pertemuan yang menguntungkan, memperoleh beberapa harta rahasia yang ampuh. Namun, tidak semua harta rahasia yang ampuh cocok untuk mereka. Sekalipun harta karun rahasia cocok untuk diri sendiri, terkadang perlu menukar materi kehidupan tingkat dunia dan harta karun rahasia yang ampuh dengan sumber daya. Leluhur Yanfeng dan leluhur Guntur telah melakukan hal seperti itu karena tidak ada pilihan lain, karena mereka cukup miskin di alam suci kegelapan. Mendapatkan sumber daya dengan mempertaruhkan nyawa terlalu sulit. Lofeng memandang kelima harta karun di hadapan
depannya. Tungkupil, diagram formasi, kapak besar, tombak panjang, dan lukisan. Pikiran Lo Feng menembus ke dalam, dan ia memulai memeriksa kelima harta rahasia itu satu persatu. Harta karun rahasia ini terutama menggabungkan kehidupan dan kehancuran, tetapi juga mencampurkan unsur-unsur mistis lainnya. Untuk tungkupil ini, aku akan menawarkan 20 miliar kristal primordial. Untuk 4 tungku lainnya, masing-masing akan aku tawar 10 miliar kristal primordial, kata Lo Feng. Kalian bisa memutuskan apakah akan menjualnya atau tidak. Kelima kaisar dewa tersebut menunjukkan ekspresi kegembiraan setelah mendengarkan hal ini. Kelimanya sangat puas dengan harga tersebut. Untuk harta karun rahasia yang sangat kuat, yang biasanya hanya dijual seharga 3 hingga 5 miliar, Lo Feng menawarkan 10 miliar. Untuk tungkupil yang biasanya bernilai mendekati 10 miliar kristal primordial, tawaran Lo Feng adalah 20 miliar. Sebenarnya, bahkan mereka yang berada di level puncak pun biasanya tidak akan begitu murah hati. Lo Feng misalnya menghasilkan lebih dari 70 triliun kristal primordial sekaligus, dan kekuatannya memungkinkannya untuk dengan mudah memburu beberapa makhluk primordial tingkat rendah di alam liar, memberinya kemampuan untuk menawarkan harga premium yang begitu tinggi. Kaisar Dewa Lo Feng ini begitu murah hati. Pada saat ini, Kaisar Dewa Jisyu juga sangat bersemangat. Tombak panjang miliknya telah beberapa kali ditawarkan kepada para kultivator lain dengan harga umum sekitar 3 hingga 4 miliar, dan dia selalu menahan diri untuk tidak menjualnya. Tak lama kemudian, transaksi pun selesai. Di ruang tenang, Lo Feng memandang harta karun rahasia yang kuat yang terbentang di hadapannya dengan penuh kepuasan. Dia sangat menyadari bahwa tanpa premi yang cukup, harta karun rahasia yang kuat dan unik ini seringkali membutuhkan usaha yang signifikan untuk dinegosiasikan dan mungkin tetap tidak dapat diperoleh. Mengandalkan penawaran itu sudah cukup. Jika penjual tetap serakah, Lo Feng akan langsung mengusirnya. Meskipun dia menyukai harta karun rahasia yang ampuh ini, seiring bertambahnya jumlahnya, satu saja tidak banyak berpengaruh. Dengan kelima harta rahasia ini dikombinasikan dengan hati abadi dan dunia telapak tangan, kekuatanku akan meningkat secara signifikan. Lo Feng mengangguk puas, meskipun di antara harta rahasia ini, ia paling menghargai hati abadi. Dengan sekali gerakan tangan, dia menyimpan harta karun rahasia yang ampuh ini, dan Lo Feng mengeluarkan manik asal dunia. Manik asal dunia berwarna hitam ini sedikit berpendar dengan cahaya ungu. Kekuatan Lo Feng menembus manik asal dunia ini, memungkinkannya untuk dimurnikan dengan mudah. Betapa menakjubkan manik asal dunia ini. Tak heran ia dapat membantu membuka dunia sumber miniatur di dalam diri, dan bahkan bertindak sebagai asal mula dunia sumber miniatur di dalam diri. Energinya memang melimpah. Lo Feng tampak sangat puas. Setelah memurnikan manik asal dunia, kekuatannya dengan mudah berubah menjadi energinya sendiri. Transformasi tersebut berlangsung selama 3 hari. Cadangan energi tubuh fisik Lo Feng melonjak hingga 1 juta kali lipat. Cadangan tubuh ilahi sempurna yang berlipat ganda. Sekarang aku merasa lelah mengendalikan tubuh fisik seperti itu. Itu berlalu, Lo Feng terus mengkonsumsi berbagai harta karun tambahan, mempertahankan kecepatan berpikirnya secara umum di atas 100 kali lipat. Sistem kesadaran pikirannya juga perlahan terbentuk seiring waktu. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 era telah berlalu. Di dalam kota Chengfeng, beberapa faksi awalnya siap untuk membuat masalah, berharap untuk menyergap Lo Feng ketika dia meninggalkan kota Chengfeng. Sayangnya, Lo Feng telah memutuskan untuk tinggal di dalam gua kediaman Kaisar Dewa Bosio, berkultivasi dalam pengasingan yang menggagalkan rencana mereka sepenuhnya. Selama lebih dari 1000 era ini, Lo Feng juga memberikan jasa pertempuran kepada pihak penguasa kota sebanyak 2 kali. Seluruhnya 30 juta jasa pertempuran telah ditukarkan.
Di tempat Loveng mengasingkan diri, lapisan formasi menyegel segalanya. Namun hari ini, susunan penyegelan tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Keributan akibat formasi yang terbuka itu tentu saja dirasakan oleh Bosio, Baiyin, dan Chizen. Ketiganya segera menghampirinya untuk menyambut. Mereka melihat pria berpakaian hitam dan berambut hitam yang sudah mereka kenal berjalan keluar. Mereka cukup mengenal Loveng. Namun kali ini, ketika mereka melihat Loveng muncul, seolah-olah dunia tak terbatas sedang menekan mereka. Loveng memperhatikan dan langsung menyadari masalahnya. Kali ini, aku keluar dalam wujud fisik penuh dan tekanannya terlalu kuat. Dengan sebuah pemikiran, tubuh fisiknya yang perkasa untuk sementara berlindung di dalam harta karun rahasia super dunia gulungan yang dibawanya. Dan di luar hanya tersisa seorang avatar dengan cadangan energi 10.000 kali lipat. Perasaan tertekan itu tentu saja cepat berkurang. Bosio dan dua lainnya merasakan tekanan Loveng dengan cepat kembali normal. Saudara Loveng tampaknya telah memperoleh banyak hal dari masa pengasingannya ini. Bosio tertawa sambil berbicara. Baiyin dan Chizen juga menatap Loveng. Keduanya diam-diam terkejut. Memang ada beberapa kemajuan. Loveng tersenyum tipis lalu menggelengkan kepalanya perlahan. Namun, kultivasi memang memiliki banyak rintangan. Aku cukup khawatir dan berencana untuk pergi ke aula primordial besar di kota primordial. Kota primordial adalah kota pertama di seluruh alam suci kegelapan. Aula primordial besar menyimpan sumber daya yang nyaris tak terbatas. Bosio tertawa ringan. Saudara Loveng, dengan jasa pertempuranmu, kau bisa menukarkannya dengan banyak hal langka di sana. Chizen menyela dengan nada serius. Namun saudara Loveng, kau membawa puluhan triliun kristal primordial. Begitu kita meninggalkan kota Chengfeng, kita hampir pasti menjadi sasaran perampokan. Bahkan jika kami bertiga mengawalmu, aku ragu kita mampu menghadapi bahaya itu. Sebaiknya kita mengumpulkan sekitar selusin makhluk tingkat puncak, saran Bosio sambil mengerutkan kening. Saudara Loveng sudah memiliki kekuatan puncak bahkan sebelum memasuki alam suci kegelapan. Di kota Chengfeng, bukan hal sulit untuk mencari orang-orang yang bersedia membantu. Tidak perlu. Loveng menggelengkan kepalanya perlahan. Nada suaranya tenang, namun mengandung keyakinan yang tak tergoyahkan. Tidak perlu membuat semuanya menjadi rumit. Mengundang para makhluk tingkat tinggi berarti berutang budi. Dan utang budi adalah sesuatu yang harus dibayar suatu hari nanti. Kalian bertiga saja sudah cukup, lanjut Loveng. Bosio dan Chizen tertegun. Bahkan Baiyin pun tak bisa menahan diri untuk berkata, Saudara Loveng, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, pasukan Kaisar Dewa Reruntuhan Rahasia dan 8 serigala surga kemungkinan besar akan bergerak. Jika mereka menyerang, kita bukanlah tandingan. Bosio mengangguk berat. 8 serigala surga telah menerima hadiah dari pengunjung surgawi. Meskipun temperamen mereka berubah, kekuatan mereka meningkat drastis. Jika ke-8 serigala itu bersatu, kita bertiga bahkan mungkin tak mampu menahan beberapa jurus. Belum lagi 15 kaisar dewa dari reruntuhan rahasia. Tambah Baiyin dengan suara rendah. Jika mereka bergabung, kekuatan mereka sudah melampaui 8 serigala surga. Kita sama sekali tidak punya peluang. Itu benar. Bosio menarik napas panjang. Kita memang membutuhkan bantuan. Loveng hanya tersenyum tipis. Ia menggelengkan kepala dengan santai. Jika mereka mencoba merampok, aku akan langsung bertindak. Ketiga orang itu terdiam. Makna di balik kata-kata itu terlalu jelas. Baiyin menatap Loveng dengan serius. Kecuali kau memiliki kekuatan tingkat tak terkalahkan, mustahil untuk mengalahkan mereka. Justru karena itu, Loveng tertawa pelan. Aku jadi menantikan langkah mereka. Ia berbalik dan melangkah pergi. Bersiaplah, setelah selesai, kita berangkat. Jika kalian bertiga merasa ragu, aku bisa pergi sendiri. Tidak perlu, seru Bosio cepat. Kami tentu ingin menemani saudara Loveng. Kami akan segera bersiap.
Bayin mengangguk tegas. Lo Feng hanya membahas dengan anggukan singkat sebelum menghilang dari pandangan. Setelah kepergiannya, ketiganya saling berpandangan. Emosi mereka bergejolak hebat. Apakah saudara Lo Feng benar-benar percaya diri menghadapi 15 kaisar dewa reruntuhan rahasia? Cisen bergumam, nyaris tak percaya. Kau tidak salah dengar, jawab Bo Xiu perlahan. Itulah maksudnya. Mungkinkah saudara Lo Feng telah mencapai tingkat tak terkalahkan? Bayin bertanya ragu. Jika memang begitu, seharusnya senior Yuan dan yang lainnya sudah muncul. Bo Xiu mengernyit. Ketika dia keluar dari pengasingannya, tekanan mengerikan itu langsung menghilang. Tapi aku merasakannya dengan jelas. Dia telah mengalami terobosan besar. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan 15 kaisar dewa itu, setidaknya dia pasti mampu meloloskan diri dengan selamat.